Korban kedua dari mata elang atau debt collector yang sempat kritis setelah dikeroyok di Jalan Raya Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan, akhirnya meninggal dunia pada Jumat 12 Desember. Sebelumnya rekan korban yang turut menjadi korban pengeroyokan oleh 4 pelaku sudah lebih dahulu tewas pada Kamis 11 Desember. Aksi pengeroyokan yang menimpa 2 debt collector tersebut kemudian dilanjutkan dengan aksi anarkis di malam harinya, yakni pembakaran kios-kios hingga kendaraan di sekitar lokasi. Menurut keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Arililipali, kelompok yang terlibat bentrok adalah teman-teman dari mata elang yang tewas. Mereka disebut melakukan aksi pembalasan setelah 2 rekannya dihakimi hingga tewas. Kelompok tersebut datang ke lokasi untuk meluapkan emosi dan menuntut agar pelaku pengeroyokan diserahkan kepada pihak kepolisian. Namun sesampainya di lokasi, mereka tidak mendapatkan informasi terkait para pelaku. Karena emosi, mereka pun merusak tenda pedagang kaki lima atau PKL hingga kios dan kendaraan di sekitar TKP. Aksi pembakaran tersebut berlangsung mencekam, di mana api berkobar dengan hebat. Petugas pemadam kebakaran atau damkar pun turut dikerahkan untuk memadamkan api di sekitar lokasi. Sebanyak 49 petugas pemadam kebakaran dengan 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api yang membakar 9 kios, 6 sepeda motor, dan 1 mobil tersebut. Proses pemadaman dilakukan sejak Kamis malam hingga Jumat 12 Desember pagi dengan pengawalan ketat dari tim TNI dan juga Polri. Di depan rame nih, ada DC mati di warungnya Ricky. 2 orang dipukuli sama TNI. No topeng, no raten, no. Tuh korbannya tuh. Abang-abang senior, petir tolong. Adik-adik kita kena pukul dari massa di Kalibata. Di rumah sakit Budi Asi, abang-abang senior. Abang-abang senior, orang timur saya Jabodetabek, tolong merapat Budi Asi. Kejadian di depan Pahlawan, makam Pahlawan, Kalibata. Saudara kita dikeroyok nih sampai hancur-hancur. Ini nih 2 orang. Cepat deh. Cepat tangani nih. Wah, ya cepat tolong baju dulu. Sabar, tenang. Sebanyak 9 kios, 6 motor, dan 1 mobil dilaporkan hangus terbakar imbas bentrok yang terjadi di Jalan Raya Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Desember. Peristiwa kebakaran tampak mencekam dari rekaman video dan foto yang beredar. Api sempat memercik ke sejumlah titik dan memaksa petugas melakukan penyisiran di area gelap dengan bantuan lampu senter. Diketahui ada sebanyak 49 petugas damkar dengan 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang membakar 9 kios, 6 sepeda motor, dan 1 mobil ini. Proses pemadaman dilakukan sejak Kamis malam hingga Jumat 12 Desember pagi dengan pengawalan ketat dari TNI dan juga Polri. Sebagai informasi pemirsa, peristiwa bentrok yang terjadi di Kalibata ini berawal dari aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang berujung menewaskan 2 mata elang. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota, yaitu rekan Ramadan Elki. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana update situasi setelah aksi pembakaran 9 kios, 6 motor, dan 1 mobil ini terjadi? Ya, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa sebanyak 9 kios, 6 sepeda motor, dan 1 mobil dibakar oleh massa di seberang makam Pahlawan TNP Kalibata
Pancoran Jakarta Selatan Kamis malam 11 Desember 2025. Pembakaran ini dilakukan usai terjadinya aksi pengeroyokan terhadap dua matalang objek kolektor di tempat kejadian perkara atau TKP. Dan akibat pengeroyokan ini satu penagih utang tewas di TKP dan satu lainnya meninggal di rumah sakit Asih Cawang Jakarta Timur. Dan untuk update terbaru bahwa satu lainnya yang sempat kritis lalu dibawa ke rumah sakit ini akhirnya meninggal dunia, yang mana untuk diketahui dua matalang ini yakni berinisial MET dan MAP. Dan setelah itu sesudah pengeroyokan ini sejumlah massa yang tak dikenal melakukan aksi balas dendam. Mereka membakar beberapa kios dan kendaraan di TKP. Sebanyak 49 petugas pemadam kebakaran atau damkar serta 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Dan anggota TNI maupun Polri mengawal ketat pemadaman yang dilakukan hingga Jumat pagi. Dan damkar bahkan harus menyisir area gelap dengan lampu senter lantaran di jago merah atau api ini kembali menyala di beberapa titik. Beberapa tenda pedagang tampak rusak karena letusan yang polisi asing pelaku kerusakan serta kebakaran. Dan untuk update terbaru di kondisi lokasi memang saat ini sudah kondusif, namun pihak kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi. Baik, rekan Ramadan, bisa dijelaskan bagaimana respons sekaligus kesaksian dari pemilik kios ataupun korban terdampak atas peristiwa bentrok ini? Ya, salah satu warna tenda yang dibakar ini satu kaitan yang memang sudah berjualan lama di seberang PMP Kalibata ini, dan masa memang sebelumnya merobohkan dan membakar beberapa warung. Salah satunya adalah warung sate taichan milik warga bernama Rian. Rian mengaku tidak tahu mengenai kasus pengeroyokan ini. Ia hanya kabar adanya kericuhan. Dan ketika pembakaran terjadi, karyawan warung sate taichan Rian ini berlari untuk menyelamatkan diri. Dan memang pada situasi Kamis malam ini begitu mencekam, yang mana beberapa warung serta mobil maupun motor juga turut dibakar di area kuliner ini. Oke, baik, rekan Ramadan, apa tanggapan dari pihak kepolisian atas kejadian ini? Apakah akan ada perburuan yang dilakukan terhadap pelaku pembakaran ataupun pelaku pengeroyokan dua mata elang? Ya, pihak kepolisian tidak hanya menyelidiki kasus pengeroyokan yang menewaskan orang mata elang atau debt collector di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini polisi juga mengusut aksi perusakan hingga pembakaran sejumlah warung makan oleh massa yang tidak dikenal, diduga ini berasal dari kelompok debt collector. Massa bahkan juga membakar mobil taksi online serta sepeda motor yang terparkir di lokasi kejadian. Hal ini dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Ari Delipali. Dan Nicholas mengatakan bahwa massa yang melakukan perusakan serta pembakaran ini diperkirakan berjumlah 80 hingga 100 orang. Dan dia menyebut hingga saat ini tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan masih berupaya untuk mengidentifikasi para pelaku. Dan memang sebelumnya
Kabupaten Pancoran, Kompol Mansur mengatakan bahwa bentrok di Kalibata ini berawal ketika kelompok mata elang atau debt collector menyetop pengendara motor. Tak berselang lama, beberapa orang tak dikenal turun dari mobil yang berada di belakang pengendara motor tersebut. Mereka pun langsung mengeroyok dua orang mata elang ini secara brutal. Lantas bagaimana nasib dari korban terdampak dari insiden kebakaran ini, rekan? Apakah pemerintah setempat juga ikut buka suara? Ya, memang untuk sampai saat ini pemerintah setempat belum memberikan tanggapan, namun yang jelas beberapa yang terdampak ini saat ini tengah didata, nantinya akan diproses lebih lanjut, apakah itu dalam bentuk ganti rugi atau nantinya akan dibangun kembali warung tenda yang terbakar di area kuliner seberang makam pahlawan atau PSP Kalibata ini. Oke, baik, terima kasih rekan Ramadan atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Bang, itu dijebol aja bang, bisa nggak tuh ya? Itu kan banyak aja bang. Nanti di Sherlock, nanti kita. Mas, pinjam apa di sini? GDN. Ini awal mulai gimana sih, Pak? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami jelaskan terkait dengan kejadian insiden ini. Awal mulanya adalah ada seorang pengendara motor, ya, saat itu melintas diberhentikan oleh DC, oleh teman-teman dari DC. Setelah itu tiba-tiba ada pengguna mobil di belakangnya yang turun, yang membantu pengendara motor tersebut. Ya, dengan sporadis pengguna mobil tersebut langsung memukul dari kawan-kawan DC ini. Nah, kurang lebih 4-5 orang pengguna mobil ini yang sama-sama jalan dengan pengendara motor di satu arah. Informasi dari korban lagi Sepertinya menurut keterangan saksi di lapangan belum terjadi seperti itu, tiba-tiba diberhentikan saja di jalan di depan makam Kalibata. Ya, dari pengendara mobil yang di belakangnya ini turun untuk membantu pengendara motor tersebut. Sampai detik ini kami belum bisa memastikan, masih proses penyelidikan. Pak, pemicunya penyerangan balik ini apa, Pak? Sama ada korban atau apa? Ya, karena ada korban dari teman-teman DC ini yang meninggal satu luka-luka, sekarang dirawat di rumah sakit. Ya, mungkin ada rasa tidak terima. Padahal membalasnya ke lingkungan sini tidak tahu menau karena kejadiannya di jalan dan menurut keterangan saksi adalah hanya spontanitas. Nggak tahu itu dari mana, kita belum masih dalam penyelidikan. Pengarahnya Ya, kurang jelas. awalnya Sampai saat ini belum ada mengarah ke sana, masih proses penyelidikan. Ya. Sudah ada pelaku yang diamankan, Pak? Belum, sampai sekarang pun belum ada, masih proses penyelidikan. Karena itu kejadiannya begitu cepat. Ya. Keterangan saksi juga menyampaikan seperti itu begitu cepat, hanya hitungan berapa menit. Ya, korbannya luka di bagian mana saja, Pak? Luka bagian tangan, kepala, sama ya sekitaran kepala aja tadi sama tangan. Luka tembak juga, Pak? Ya, Infonya ada luka tembak juga. oh nggak ada. Kalau saya pastikan nggak ada itu, nggak ada. Hanya tidak ada, hanya menggunakan tangan kosong saja. Kalau ini yang pembakaran ada berapa warung, Pak, yang dibakar ini, Pak? Kalau kita warung tadi susah untuk ngitungnya ya. Sebagian udah tutup karena kalau lihat dari titik apinya tadi ada titik apinya kurang lebih ada 6 titik api, namun cepat bisa kita padamkan. Kebetulan juga pemilik masih ada di sekitar sini dan sebagian juga tadi udah tutup.
Sebanyak 9 kios dan 7 kendaraan yang terdiri dari 6 motor dan 1 mobil terbakar akibat bentrok yang terjadi di Jalan Raya Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Desember 2025 malam. Menurut keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan, yaitu Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, aksi anarkis pembakaran kios dan kendaraan warga ini dilakukan oleh rekan debt collector atau mata elang yang tewas setelah mengalami penganiayaan di Kalibata. Kejadian bermula ketika 2 mata elang menghentikan seorang pengendara sepeda motor. Dari keterangan saksi, saat sepeda motor diberhentikan, tiba-tiba sejumlah orang turun dari mobil dan langsung mengeroyok kedua anggota mata elang tersebut. Para pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 hingga 5 orang kemudian melarikan diri. Akibat dari pengeroyokan itu, 1 korban meninggal dunia, sementara 1 lainnya mengalami luka-luka. Namun dari informasi terbaru, korban kedua dari aksi pengeroyokan tersebut berakhir meninggal setelah sempat kritis pada Kamis 11 Desember 2025. Polisi masih menyelidiki motif para pelaku dan kaitannya dengan pengendara motor yang sempat dihentikan oleh korban. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap identitas dari para pelaku. Kemudian tidak lama setelah aksi pengeroyokan, suasana di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan mendadak berubah mencekam pada Kamis 11 Desember malam. Deretan area kuliner yang biasanya ramai pengunjung hangus dilalap api setelah dibakar sekelompok massa tak dikenal. Kejadian itu diduga merupakan buntut dari insiden pengeroyokan terhadap 2 orang mata elang atau debt collector yang terjadi pada sore harinya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kedua korban dikeroyok oleh orang tak dikenal tepat di depan TMP Kalibata. 1 di antara yang terbakar di area kuliner depan TMP Kalibata adalah warung sate Taichan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.